Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Greni dengan NIM 2203055001 dari kelas A dengan nomor urut 01. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi, apa-apa saja bagian dari komunikasi, serta bagaimana cara komunikasi yang baik dengan klien gizi. Nah, teori komunikasi. Secara umum, teori komunikasi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pandangan serta strategi yang berguna untuk membentuk perangkat kerja dan alat untuk mendukung kegiatan yang hendak dilakukan. Di dalam proses komunikasi, teori komunikasi ini memegang peran sebagai pembina yang berfungsi untuk membentuk serta merangkai sebuah kaidah komunikasi. Adapun macam-macam teori komunikasi, yaitu yang pertama, teori komunikasi behaviorisme oleh John Claudius Watson. Teori komunikasi behaviorisme merupakan salah satu teori komunikasi yang mungkin sudah tak asing. Teori komunikasi ini disupport oleh salah satu ilmuwan yang berasal dari Amerika yang bernama John Claudius Watson. Teori komunikasinya berisi mengenai seluruh tindakan atau perilaku yang mencakup antara tindakan respon atau balasan terhadap suatu hal yang diberikan, atau juga bisa disebut dengan rangsangan. Teori ini memiliki arti bahwa semua tindakan memiliki balasan yang berbentuk respon. Dapat digambarkan seperti apabila seseorang individu mendapatkan rangsangan, lalu individu tersebut berhasil menerima serta mengamatinya, maka kita akan mudah dalam memperkirakan seperti apa tanggapan atau responnya. Nah, yang kedua yaitu teori belajar sosial oleh Bandura. Teori belajar sosial ini dicetuskan oleh seorang psikolog asal Kanada, Amerika Serikat bernama Albert Bandura tahun 1925. Menurutnya, tingkah laku manusia dalam berinteraksi memiliki pola timbal balik yang berkelanjutan. Proses interaksi antara individu ini terjadi karena adanya pengaruh lingkungan dan perilaku kognitif antar individu. Nah, dalam teorinya, Bandura menjelaskan 4 tahapan belajar sosial. Tahapan pertama, semua kegiatan pembelajaran sosial dapat terjadi karena adanya sebuah perhatian dari seseorang atau lebih individu. Tahapan kedua, proses pembelajaran sosial dilakukan dengan melalui ingatan. Dan tahapan ketiga yaitu proses pembelajaran sosial juga dilakukan dengan bantuan tindakan dari individu tersebut. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan keempat yaitu seseorang individu melaksanakan proses pembelajaran sosial didasar oleh motivasi dari dalam diri individu tersebut. Nah, yang ketiga ada teori komunikasi sibernetik oleh Wiener. Teori sibernetik. Teori sibernetik dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Wiener pada tahun 1945. Teori sibernetik merupakan teori yang masih tergolong baru ketika berkembangnya ilmu sosial serta teknologi informasi di dunia. Nah, teori sibernetik berisi mengenai suatu sistem yang menjadi pengontrol untuk kegiatan komunikasi, baik komunikasi antara lingkungan dengan sistem dan sistem dengan sistem itu sendiri. Kegunaan utama dari pengontrol ini adalah untuk mengamati lingkungan. Teori ini biasanya diterapkan pada siswa yang ingin meraih hasil efektif. Nah, yang keempat ada teori komunikasi berorasi oleh Max Weber. Teori komunikasi berorasi ini dicetuskan oleh Max Weber pada tahun 1948. Menurutnya, model dari birokrasi kerap dimanfaatkan guna meraih komunikasi antar organisasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, mengapa teori ini merupakan teori yang digunakan oleh organisasi untuk berkomunikasi? Nah, dalam teori komunikasi birokrasi ini, Weber memberikan 8 ciri khas struktural yang berkaitan dengan birokrasi dari organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya aturan serta langkah yang sesuai dengan standar. Yang kedua, memiliki kesanggupan untuk meminimalisir pekerjaan yang berat. Dan yang ketiga yaitu memiliki tingkatan yang terata rapi. Keempat yaitu anggota memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kelima adanya kemampuan multitasking.
Keenam yaitu SDM yang profesional, dan ketujuh yaitu penyusunan uraian tugas yang tersusun rapi, dan yang terakhir yaitu memiliki sikap rasional yang tinggi untuk meraih target. Nah, yang kelima ada teori komunikasi informatif oleh Shannon dan Before. Teori komunikasi informatif termasuk ke dalam salah satu teori komunikasi klasik yang dicetuskan oleh Claude Shannon pada tahun 1949 dan Warren Wiever pada tahun 1949. Teori komunikasi informatif menyebutkan bahwa komunikasi merupakan perantara antara pesan dan bagaimana si perantara tersebut memanfaatkan saluran serta media yang ada. Jika dalam proses ini tidak ada kehadiran sinyal, maka proses ini akan gagal, begitu pula sebaliknya. Teori ini memusatkan pada paham komunikasi berperan sebagai suatu perantara pesan dalam berkomunikasi. Nah, yang keenam ada teori komunikasi. Teori komunikasi analisis transaksional oleh Eric Berne. Nah, teori komunikasi analisis transaksional ini dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1960. Teori komunikasi ini dinilai sangat cocok digunakan untuk konseling kelompok. Analisis transaksional adalah bentuk pendekatan secara psikoterapi dengan menitikberatkan pada hubungan interaksi. Maksud dari transaksional adalah sebagai bentuk hubungan komunikasi yang terjalin antar individu. Nah, yang ketujuh ada teori komunikasi Spiral of Silence oleh Elizabeth Noel dan Neumann. Teori komunikasi Spiral of Silence atau yang berarti spiral keheningan ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Neumann pada tahun 1976. Isi yang diungkapkan oleh teori ini memiliki hubungan dengan proses terbentuknya suatu opini umum yang ada di lingkungan masyarakat. Teori ini memberikan penjelasan bahwa terbentuknya opini umum dalam lingkungan masyarakat didasari oleh bagaimana sih terjadinya proses komunikasi antar massa, komunikasi interpersonal dan pendapat masing-masing pribadi, dan apa hubungannya dengan pendapat individu lain di dalam lingkungan masyarakat. Nah, adapun bagian-bagian dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator. Sebagai pelaku komunikasi yaitu orang yang menyampaikan pesan dalam proses konseling. Unsur ini adalah konselor itu sendiri yang mempunyai peran sentral dan sangat menentukan keberhasilan dari keseluruhan proses konseling. Nah, yang kedua ada komunikan, yaitu pelaku komunikasi yang menerima pesan dalam proses konseling. Unsur ini adalah konseli atau meskipun tampak berperan pasif, namun juga mempunyai andil dalam menentukan arah dan hasil proses konseling. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan yaitu materi atau objek atau stimulan yang disampaikan oleh komunikator atau konselor. Dalam hubungannya dengan proses konseling, maka pesan ini mencakup sebagai pengarah di dalam usaha untuk mengubah sikap dan perilaku komunikan atau konseling. Nah, yang keempat ada media. Media yaitu sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk terjadinya komunikasi, baik hardware maupun softwarenya. Dalam kategori media ini termasuk juga suasana, tempat, dan kualitas interaksi yang terjadi antar pelaku komunikasi atau konselor dan konseling. Nah, yang kelima umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback yaitu merupakan respon yang diberikan oleh komunikasi atau konseling yang merupakan hasil dari proses komunikasi atau konseling. Respon ini bisa berupa pesan balik atau dalam hal ini komunikan akan beralih menjadi komunikator dan sebaliknya, atau juga berupa perubahan sikap atau perilaku sebagai hasil akhir atau outcome dari proses komunikasi konseling. Bagaimana sih bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi? Nah, komunikasi yang baik kepada klien gizi sangat penting dalam membantu mereka mencapai tujuan kesehatan mereka. Nah, berikut ini adalah beberapa prinsip untuk menjalankan komunikasi yang baik kepada klien gizi. Yang pertama, dengarkan dengan seksama. Nah, dengarkan dengan penuh perhatian pada kebutuhan
kebutuhan dan masalah klien. Jadikan mereka merasa didengar dan dipahami. Yang kedua, jelas dan ramah. Sampaikan informasi dengan jelas dan ramah. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti tanpa menggunakan istilah medis yang rumit. Nah, yang ketiga yaitu pertimbangkan kebutuhan individu. Setiap klien memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Sesuaikan rekomendasi dengan kondisi, preferensi, dan tujuan mereka. Nah, yang keempat yaitu tanggapi pertanyaan dan kekhawatiran. Jadilah responsif terhadap pertanyaan dan kekhawatiran klien. Berikan penjelasan yang memadai untuk mengatasi keraguan mereka. Yang kelima yaitu berikan dukungan. Nah, tunjukkan dukungan dan dorongan kepada klien. Bantu mereka mengatasi hambatan dan menjalankan rencana gizi dengan sukses. Yang keenam, profesional. Tetaplah profesional dalam komunikasi dengan klien. Lindungi kerahasiaan informasi pribadi mereka. Nah, yang ketujuh yaitu bersifat empatis. Cobalah memahami perasaan dan pengalaman klien, ini dapat membantu memberikan dukungan yang lebih baik. Dan yang kedelapan yaitu berkembang dengan ilmu pengetahuan. Selalu perbarui pengetahuan tentang gizi dan tren terkini dalam bidang ini. Ini akan membantu memberikan saran yang lebih baik kepada klien. Nah, yang kesembilan yaitu berikan rencana yang realistis. Bantu klien mengembangkan rencana gizi yang realistis dan dapat dijalankan sesuai dengan gaya hidup mereka. Nah, yang ke-10 yaitu evaluasi dan revisi. Secara berkala, evaluasi kemajuan klien dan revisi rencana gizi mereka sesuai kebutuhan. Ingatlah bahwa setiap klien adalah individu yang unik, jadi penting untuk bersikap fleksibel dalam pendekatan komunikasi. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya apabila ada kata-kata atau kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.